Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sehat, kita masih diberikannya kesempatan dan semangat untuk hadir di rumahnya yang mulia ini. Tujuannya tentu saja adalah untuk bertaqarrub, berta'abbud, melaksanakan amal saleh. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan itu dicatat sebagai amal saleh insyaallah, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu merupakan duduk yang membawa keberkahan insyaallah. Karena majelis ilmu adalah sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang sengaja mendatangi majelis ilmu adalah orang-orang yang akan didekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fillah, salam dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kalaulah seandainya Allah tidak mengutus beliau sebagai Rasul, kita tidak akan tahu siapa yang pantas untuk kita sembah. Kita tidak akan kenal dengan Rabb kita. Tidak tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Tidak tahu pula mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu semua tidaklah cukup oleh akal saja. Jadi untuk mengenali siapa yang pantas kita sembah, itu tidak cukup oleh akal. Kalaulah cukup oleh akal, tidak perlu Nabi hadir. Untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, tidak cukup oleh akal. Orang-orang jahiliyah dulu punya akal atau tidak? Punya dia. Tapi kok masih diutus Rasul? Berarti akal mereka belum cukup untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, mana yang baik, mana yang buruk, syariatlah yang menentukan. Mana yang baik oleh Allah, itulah yang baik. Mana yang buruk menurut Nabi, itulah yang buruk. Meskipun terkadang akal kita menilai berbeda. Jadi perbedaan yang datang dari akal kita itu abaikan saja, karena yang harus kita ikuti benar-benar hanyalah Allah dan Rasulnya, hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasul sudah sempurna dalam menyampaikan risalah. Rasul sudah selesai tugasnya dalam menyampaikan Islam. Tinggal kita lagi yang harus berusaha pula untuk sempurna dalam mentauladani beliau. Kita harus selalu berupaya agar kita mentauladani dan mencontoh, mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari beliau. Karena itulah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain yang membawa kita kepada keselamatan baik dunia maupun akhirat kecuali apa yang telah
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk taat, dimudahkan untuk istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita semua insya Allah layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali pada malam hari ini kita bicara seputar maqasidu al-ibadat, maqasidu syariah, tujuan-tujuan syariat yang ada di balik ibadah. Ibadah itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk ibadah yang telah diatur oleh agama kita yang mulia, yang kalau seandainya kita laksanakan maka akan membuat kita menjadi mulia pula. Dalam setiap ketentuan ibadah itu dipastikan ada tujuan, ada maksud, ada hikmah, ada ibrah, ada iktibar, yang semua itu penting bagi kita bersama dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah maqasid syariah fi bab siyam, tujuan-tujuan syariat yang ada pada bab ibadah puasa. Alhamdulillah itu semua sudah kita bahas. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada babul ibadah yang berikutnya, yaitu babuz zakat. Bab zakat. Ada maqasid syariah dalam bab zakat. Zakat salah satu dari rukun Islam dan salah satu dari instrumen ekonomi yang terbukti memang meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan dan mengentaskan kemiskinan. Itulah terbukti. Perjalanan sejarah membuktikan itu semua. Ketika konsep zakat benar-benar diterapkan di dunia Islam, dalam kehidupan umat Islam, dimulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus pada generasi sahabat, generasi tabi'in, terbukti bahwa zakat benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan daya tarik kehidupan umat dan mengentaskan kemiskinan. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sangat terasa sekali, dan dalam catatan sejarah dikatakan bahwa sulit untuk mencari orang yang ingin menerima zakat pada waktu itu. Sebenarnya bukan tidak ada orang miskin, cuma cukup dengan apa yang dia miliki, sehingga ketika ada harta zakat yang sampai ke rumahnya, jantung dan dalunya, penonton kian dalunya mungkin ini lebih perlu daripada dia. Aduh. Jantungnya yang mulainya mungkin ada orang lain perlunya. Saya kan jadi ini sampai LT bertinya dan trinya mungkin. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz ada sebenarnya orang miskin, atau mungkin tak ada orang miskin. Kalau tak ada orang miskin tak makan orang. Sabunya ada kata nyawa kayu semua. Dan kayu kan siapa tak mungkin buat kayu. Jadi kalau kayu orang sedo nak makan baru. Tak ada lado. Ayo, memang harus ada, itu namanya keseimbangan. Tak sudah mengaji, tak ada tukang. Mau orang kayu semua tukang, manjik-manjik kata tok kan? Tak kena itu situ orang kayu. Maka ada satu keadaan di mana orang merasa qanaah, merasa cukup.
Memang berkurang orang miskin, iya, tapi tetap ada. Dan itu oleh zakat. Maka bab zakat ini penting untuk kita pahami bersama. Apa tujuannya, apa maqasidnya, kenapa Allah berikan hukum, turunkan hukum zakat itu kenapa? Nah, itu yang akan kita coba bahas insyaallah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita kenali dulu beberapa istilah yang mirip-mirip, yang biasa kita dengar, tapi kita harus bisa membedakannya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Sama gak aku betul? Zakat, infak, sedekah. Dalam Al-Quran kadang-kadang kata-kata sedekah itu bermakna zakat. Umpamanya ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah di situ bermakna zakat. Itu justru artinya adalah zakatul amwal, zakat harta. Itu adalah untuk orang fakir, orang miskin, orang amil, orang mu'allaf, gharimin, yang disebutkan dalam ayat itu. Jadi kata sedekah kadang-kadang juga bermakna zakat. Kata infak juga bermakna sedekah. Jadi ada kesamaan-kesamaannya, cuma ketika disebutkan satu persatu dan kita memang dalam bahasa kita itu berbeda. Ada infak, ada zakat, ada sedekah. Kalau nampak dua kotak sama kotak infak, pasti bukan zakat artinya. Tidak mungkin uang zakat situ kan? Kotak infak beredarlah di kadang-kadang beredar pada bukan waktunya. Nah, saya ingin ingatkan ini. Waktu khatib memulai khutbah itu sebaiknya jangan kotak infak itu dijalankan. Kenapa demikian? Karena mengganggu konsentrasi orang dalam mendengarkan khutbah. Kata Nabi apa? Memindahkan kerikil aja, ke kerikil lah dipindahin ke Mei. Khutbahnya Jumatnya laga. Iku ndak mau mindahkan batu lah, mau buka-buka dompet, pilih-pilih lah dulu ha. Abau ambil cek. Kadang salah ambil lah, sigat tu ambil nyawa nak hijau. Masuklah balik ambil lah hijau juga. Amason ke kotak ke, tu kau lah si kau pindahlah ke sekolah ke, lapa buah kerikil pindaru. Lah banyak kerikil pindaru. Nabi mengatakan memindahkan kerikil gitu saja itu Jumatnya laga. Laga berarti rusak. Banyak saya tengok ulun mulai khatib ulun berjalan. Bahasa ngajian khatib mulai kata berjalan. Kalau bisa jan agar kita mencoba untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercakap-cakap orang sampai anda ulir. Iza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut. Kalau kamu mengatakan ansit nyawa wal imamu yakhutubu, sementara imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah, faqad lagauta, sungguh engkau telah lahir. Jadi Rasul ingin kita itu fokus untuk mendengarkan khutbah, karena itu adalah bagian dari ibadah yang memang kita harus konsentrasi. Nah, ikhwati fillah. Jadi balik kepada yang tadi, ada beberapa istilah zakat, infak, sedekah. Sederhana saja untuk membedakannya. Kalau zakat itu sebagai sebuah kewajiban yang wajib terlaksana jika syarat ketentuannya ada. Apa syarat ketentuannya? Nisab haul.
Sampai nisab, sampai haul, berarti wajib. Dan wajib berarti tidak ada pilihan. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti bukan lagi ikhtiar. Kok iya, kok enggak, itu wajib dilaksanakan. Ada orang yang punya emas sampai 85 gram, sampai haulnya 1 tahun kepemilikan, mesti 1 tahun. Tidak ada ketika sampai ome 85 saat itu je wajib bayu. Tidak ada itu dah. Nyolong sebut kayu lalu nyoba dapat dah. Ketika 85 emas ini sampai 1 tahun masa kepemilikannya, itulah boleh sebut kayu. Kalau saya lalu jangan suagi kena jual sedoleh. Tapi kalau last tahun berarti itu sudah bisa disebut kaya, maka ada haul. Begitulah indahnya syariat Islam itu. Kalau ada orang punya duit seharga 85 gram emas, bapak kiki obitiro, bapak segar mame gini, bapak segar mame, hah? Saumi 3 juta segram hanya 85 gram emas. Anggap umpama kok 7.000, anggap 1 juta lah, kok anggap berarti 85 juta. Pada saat dia memiliki 85 juta, saat itu tunggu setahun. Kalau sudah 1 tahun dia memiliki masih segitu atau lebih, berarti lah boleh disebutnya orang kaya. Berarti sudah berlebih bagi dia. Kena 1 tahun kepemilikan tidak bau bara, maka bayar zakat. Maka yang namanya zakat itu sebagai sebuah kewajiban. Kalau sudah ada haul, ada zakat, ada nisabnya. Beda nanti kalau pertanian tidak pakai haul. Pertanian itu diberikan saat panen. Wa atu haqqahu yawma hasadi, bayar haknya pada saat panen. Dapat dia kira 650 kilo padi, dapat sudah tu dia dikeluarkan. Kalau dia berbiaya berarti 5%. Tapi kalau tidak berbiaya berarti 10%. Adil Allah Ta'ala itu. Kenapa 5%-nya bibit tidak membiayai? Kenapa harus 10%? Karena dia tidak memerlukan biaya. Itu tidak pakai haul. Satu lagi yang tidak pakai haul itu rikas. Rikas ditemukan berarti 20, keluarkan 20%. Baik, intinya zakat adalah wajib kalau haul dan nisab terpenuhi. Adapun infak, ini infak dalam bahasa kita, infak bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi infak itu sukarela, kerelaan kita dalam memberikan apa yang kita miliki. Dan tidak ada nisab. Kalau nisab kan kira-kira 85 gram. Kalau infak tidak pakai nisab. Ada orang punya uang 100.000, ingin dia menginfakkan 20.000, boleh? Boleh kalau dia mau. Kalau dia maunya 50.000, nya 1.000-nya. Boleh? Boleh kalau dia mau. Maka infak itu syaratnya mau. Kalau zakat syaratnya kaya. Kalau zakat syaratnya kaya, kena haul nisab. Kalau infak syaratnya bukan kaya, maka semua kita bisa berinfak. Semua kita bisa memberikan apa yang kita mau untuk diberikan. Kalau kita mau, canda kayo. Bahkan
Ada sebuah hadis yang sangat menarik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bisa saja jumlah sedikit yang diberikan dalam bentuk infak itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Apa kata Rasul? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Yang 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Kalau secara hitungan awak, tidak ada kan? Ikut 1 dirham, ikut 100.000 dirham, masa kalah? Ternyata penjelasannya adalah yang menginfakkan 1 dirham, dia hanya punya 2 dirham. 2 punyanya, diinfakkan cia. Berarti dia menginfakkan separuh dari hartanya. Tinggi tidak tingkat pengorbanannya itu? Sementara yang memberikan 100.000 dirham, pasan banyak di rekening mulai 2 miliar. Tingkat pengorbanannya berkurang. Maka yang 1 dirham, kata Nabi, itu hadis. 1 dirham sabaqa, bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Karena tingkat pengorbanannya tinggi. Tapi dua-duanya baik. Mau 100.000, mau 1, mau 2, mau 3, semuanya adalah baik. Dan di sini dapat diambil juga pelajarannya bahwa ibadah ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah semata-mata kuantitasnya, tapi kualitasnya. Jadi ibadah kita yang dipandang bukan sekedar banyaknya, tapi kualitasnya. Ada orang yang sholatnya mungkin hanya 2 rakaat, tapi lebih berkualitas dari yang 10 rakaat. Ada orang yang barangkali itulah yang tadi itu hanya 1 saja, tapi keislaman, keimanan, tauhid yang ada di hatinya, semangat ibadah yang ada pada diri dia, sanggup memberikan separuh dari harta yang dia punya, karena dia hanya punya 2 dirham. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan angka sedikit yang diberikan oleh seseorang. Jangan-jangan dia tingkat pengorbanannya dengan angka yang sedikit itu ternyata di sisi Allah sangat berat. Maka salut juga kita dengan ada pemulung mengumpulkan sampah-sampah. Berani dia meletakkan 5.000 di kotak infak masjid. Bahkan ada di antara orang-orang yang kerja hariannya serabutan mencari ini, mencari itu, tapi dia meletakkan setiap hari di kotak infak masjid, entah 2.000, entah 5.000. Berapa yang dia dapatkan? Ada kadang di antara orang yang mengumpulkan duit 5.000 agar bisa berkorban satu saat nanti. Dan pada saat uang itu sudah terkumpul, betapa bahagianya dia membeli seekor kambing. Dia yang antar langsung kambing itu ke masjid karena hasil kumpulan yang 5.000 tadi itu. Dengan sangat bahagia sekali karena dia telah mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kadang-kadang orang yang uangnya tidak terhitung jumlahnya, tapi untuk berkurban kadang masih susah. Untuk memberikan yang tujuannya untuk hak Allah, barangkali ada yang masih keberatan, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu. Baik, jadi untuk infak berarti syaratnya bukan kaya. Infak syaratnya hanya mau. Asal dia mau, maka berinfaklah, berikan apa saja. Ada hal-hal yang sangat mudah untuk mendulang pahala. Sangat mudah sekali. Beli aja 1 sendal. Nanti mampir di satu masjid, tengok orang kalau ke tempat wudunya pakai sendal atau tidak. Oh, ternyata ada pakai sendal umpamanya. Mungkin dia letakkan 1 saja sendal di situ. Tidak usah sebut-sebut, tidak usah disampaikan ke pengurusnya. Letakkan saja. Tidak usah juga dipoto-foto. Ya kadang belum diletakkan sandal udah dipoto pula, itu masalahnya. Nah, masuk ke Facebook, enggak usah disebut-sebutkan ke orang, biar malaikat yang nyata.
Kalau perlu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan dia sendiri. Letakkan sandal itu dengan niat untuk dipakai oleh orang, pergi berwudu, nanti masuk masjid. Insya Allah selagi sandal itu ada dan digunakan, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini orang mau Ramadan ini, beli Quran, beli mushaf, mampir di satu masjid, letakkan satu saja mushaf, diinfakkan untuk mushaf itu. Sama seperti tadi, tidak usah sebut-sebut, tidak usah bilang-bilang, ikhlas saja untuk Allah, letakkan di situ. Ramadan mau dekat, biasanya kalau Ramadan kebutuhan orang dan Quran pasti akan lebih. Selesai sholat siang kan biasanya orang ingat makan. Kalau Ramadan enggak kan, biasanya orang sempatkan dulu untuk baca Quran. Jadi terasa kurang kadang Quran dalam bulan Ramadan. Seandainya diletakkan itu lalu nanti dibaca oleh orang, digunakan untuk membaca, insya Allah maka dia akan mendapatkan pahalanya. Itu tidak disebut dengan zakat karena tidak ada haul dan nisabnya, tapi dapat masuk ke dalam kategori infak. Maka zakat, infak. Yang ketiga sedekah. Sedekah itu lebih umum. Jadi sedekah itu sifatnya lebih umum. Masuk dalamnya zakat, masuk dalamnya infak, itu masuk dalam kategori sedekah. Bahkan saking umumnya istilah sedekah, sedekah itu bisa harta, bisa non harta. Jadi bisa materi, bisa non materi. Nabi menyebutkan itu sebagai sedekah. Apa contohnya? Wa imatatul adza 'anil tariqi sedekah. Membuang duri di jalan, apa kata Nabi? Sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Kamu ketemu dengan saudara-saudaramu lalu kamu senyum, sedekah. Itu bahasa Nabi itu. Bahasa yang ada pada hadis. Kita tidak memberikan apapun, tidak ada harta yang kita berikan, tapi Nabi menyebutnya sebagai sedekah. Namun kalau seandainya dianalisa betul, ada juga sebenarnya hubungannya dengan harta, tapi dalam bentuk yang berbeda. Contoh buang duri di jalan, itu sedekah. Dia ada duri di jalan, dia lewat lalu dia buang karena dia nampak. Nah, ketika dia tidak buang, lalu ada orang lain yang lewat, tidak nampak sama dia duri itu, mungkin akan ketusuk ban kendaraannya, lalu mungkin bocor, bawa ke bengkel, bisa-bisa habis uang 50.000. Kalau tidak dibuang, kalau dibuang, berarti dia terhindar mengeluarkan uang 50.000. Sama enggak nilainya itu? Memberi uang 50.000 dengan menghindarkan dia mengeluarkan uang 50.000. Sama enggak kira? Sama. Maka ketika Nabi menyebut sedekah, wajar Nabi bilang sedekah. Ada juga makna sedekahnya memang kalau dihubungkan sama uang seperti itu. Nah, itu salah satu dari balaghahnya ungkapan Nabi. Ungkapan Nabi itu jawami'ul kalim istilahnya. Jadi bahasa Nabi itu sifatnya itu jami' al-kalim, jawami' al-kalim. Bahasanya singkat tapi mengandung makna yang sangat padat. Pendek bahasa Nabi itu tidak sampai sebaris gitu. Tapi dibahas oleh para ulama, diberikan syarahnya oleh para ulama berjilid-jilid. Ada sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia menjadi baik, maka Allah jadikan ia paham agama, faqih dalam agama. Itu disyarah oleh ulama 2 jilid. Hadis tadi itu. Yang jilid pertama may yuridillahu bihi khairan, jilid kedua yufaqihu fid din. Jadi jami' terhimpun. Itu sifat dari kalamnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jawami'ul kalim. Di antara bukti baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Apa hal-hal yang tak bermanfaat? Apullah masuk dalam. Jadi kalau kita ingin Islam kita menjadi baik, maka tinggalkan yang tidak bermanfaat. Apa saja? Qaulan wa fi'lan. Ada perkataan yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Ada perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau ingin menjadi muslim yang baik. Itu ciri dari ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih pendek beritullah, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Ini menjadi kaidah dalam beragama. Menjadi kaidah basis utama dalam beragama. La darara wa la dirar. Jangan memberikan mudarat untuk diri sendiri dan jangan memberikan mudarat untuk orang lain. Ini masuk ke dalamnya semua bentuk mudarat. Jadi janji hadis melarang merokok tidak ada. Tapi ini bisa dijadikan sebagai dalil. Karena ahli semua mengatakan bahwa rokok merusak. Berarti darar. Dan Nabi bilang la darar wala darar. La darar wala darar. Maka banyak sekali hal-hal yang tidak perlu dicari ayat langsung. Apa hukum mambonda bangke angkek tinggi sendokohang? Cik aja telah tak bandaranya di jalan. Yang cik lain datang. Apa hukum? Ikulah hadis. Ada yang mati gara-gara itu. Atau setidaknya uang terganggu. Ya, anak-anak muda ini cerita tidak sesuai fungsi bandaru biar kecil bandu telah tak berandungnya. Abang angke kata akapalunya sampai ke bawah tanah. Yang terkadang bukan terkadang lagi sering terjatuh dan itu menyakiti dirinya sendiri. Inilah hadisnya. Kalaulah dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengerti dengan agama, berarti dia harus paham dengan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Dan jadi ikhwati fillah, balik kepada hadis yang tadi, banyak hadis-hadis Nabi membahasakan sedekah, tapi tidak berhubungan dengan uang, atau kalau dipahami secara mendalam mungkin saja ada hubungan dengan uang. Senyum kamu kepada saudara itu sedekah. Kalau tosu aja kawan lama tu masam je muka. Apa perasaan kita? Mungkin akan ada dugaan-dugaan yang lain. Pendek ni, bongi ke dan gaganya. Aku salah dengan. Tapi kalau ketemu senyum, ramah, hilang semua praduga-praduga tadi. Hilang semua persangkaan buruk. Yang ada hanyalah persangkaan baik. Dan persangkaan baik itu membuat diri seseorang menjadi sehat. Kita kalau semakin sering berburuk sangka, kodok sakit. Kadang sakit utama. Nyebut sangka tahu itu. Maka yang dianjurkan adalah berbaik sangka. Sehingga kita sehat. Tapi kalau buruk sangka, sakit, baik sama sakit, boleh ubek, bapak bibiti. Ketika Nabi bilang senyum kamu itu adalah sedekah, itulah arti yang tadi itu. Cair keadaannya, hilang persangkaan buruk kita. Tidak ada dugaan-dugaan yang lain. Maka senyumlah dengan tulus. Ya jodoh senyum ubek-ubek. Boleh kalau sebelum pilkada atau nak galak jangan. Entah ikhlas galak rendah lupa kau nak galak je. Sang gambar bergantung kat pohon tu galak je tu. Maka senyumlah dengan ikhlas.
biar kita mendapatkan kebaikannya. Kalau senyum dari hati, yakinlah disambut pula oleh hati. Itu yang menyehatkan badan tadi. Itu buat kita menjadi sehat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk sedekah itu lebih umum. Bisa harta, bisa non harta. Masuk dalamnya zakat, masuk dalamnya infak, maka istilah sedekah dapat masuk ke dalamnya semua hal-hal yang berkaitan dengan kita menyerahkan kepemilikan harta kita kepada orang lain ataupun yang bukan harta. Nah itu sekadar mengenali istilah, karena di kita memang sering kita temukan istilah itu. Bahkan dalam badan lembaganya juga, coba Badan Amil Zakat. Dulu ada Bazis, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Otomatis lah pasti tidak sama, pasti berbeda. Karena lembaganya pun diberi nama yang sudah membedakan. Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Itulah perbedaannya agar kita paham. Baik, ikhwati fillah, sekarang kita fokuskan pada zakat. Kata zakat itu secara bahasa dia punya makna. Ada beberapa makna untuk kata zakat. Az-zakatu bimakna an-nama. Jadi az-zakah bimakna an-nama. An-numu. Nama itu maksudnya tumbuh, berkembang. Jadi kata zakat itu tumbuh, berkembang. Kenapa zakat itu diartikan atau memberikan harta seperti tadi disebut dengan zakat? Karena memang berdasarkan kepada hadis juga dikatakan bahwa zakat itu sebenarnya akan menumbuh kembangkan harta. Kita kalau ingin harta kita berkembang, maka berikan sebahagiannya, bayarkan zakatnya. Dalam hadis Nabi mengatakan mana qasat sadaqatun min ma, atau mana qasamalun min sadaqah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada harta berkurang karena sedekah. Tidak ada harta berkurang karena zakat, karena sedekah. Itu berdasarkan kepada hadis. Sebab di situ yang berlaku bukan matematika kita, tapi matematika Allah. Beda matematika kita dan matematika Allah. Kalau matematika kita 10 kurang 1 jumlahnya 9. Tapi kalau hitungan Allah 10 kurang 1 jadi 19. Apa itu? Karena yang 1 ini nilainya 10. Bahkan dalam ayat pun bisa berlipat-lipat menjadi 700. Dan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya itu sama seperti menanam satu biji. Satu biji nanti bercabang 7 bisa menjadi 100. Berarti 1 jadi 700. Kalau pakai hitungan tadi 10 kurang 1 enggak selam boleh orang. Yang 10 kurang 1 19 itu kalau dipakai hadis al-hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan bisa bernilai menjadi 10. Jadi 10 kunci jadi 9 boleh. Karena ini sama dengan 10. Tapi kalau hitungan kita 10 kurang 9, 2 kurang 2 0, makanya takwi wak mau baby tiba ada orang lainnya 0. Tapi kalau hitungan Allah 2 kurang 2 20 jadi kalau yang sederhana tadi.
Kalau pakai yang mi'ata habbah tadi, yang 100 biji tadi, tidak ada bulu, batu. Ini, maka az-zakatu makna an-numu, an-nama, tumbuh berkembang. Karena harta dengan dibayarkan zakatnya, diberikan sedekahnya, diberikan infaknya, maka akan berkembang. Ada satu kisah Ali bin Abi Thalib, walaupun perlu ditahqiq kisah ini, karena kan kisah-kisah banyak yang perlu untuk ditahqiq. Itu Ali bin Abi Thalib mencarikan sebuah buah delima, karena Fatimah sangat menginginkan buah itu. Baiklah Ali mencari, dapat buah delima cik, dan memang adalah untuk Fatimah. Di tengah jalan ada orang miskin titik liu nengok buat delima tadi, terpandang. Ali bin Abi Thalib tidak tega untuk tidak memberikannya. Fatimah nunggu di rumah, buat delima dapat je. Orang miskin kata titik liu nengok delima. Kau awak apa agaknya? Tentu Fatimah dah luka. Fatimah di rumah dah luka. Tapi Ali bin Abi Thalib diserahkannya delima itu dengan ikhlas karena Allah, diserahkan. Sampai di rumah, sudah masuk ke dalam rumah, mohon maaf sama Khadijah karena tidak jadi membuat buah delima. Dia menceritakan, karena dalam keluarga kan perlu kejujuran. Apa yang terjadi ceritakan secara jujur. Dalam pulau turun dia tidak dapat ada jujur. Sampai dia dapat, sampai dia jujur. Dapat tu bikinnya. Lebih lah boleh lagi. Tidak tu perlu tinjau berdalamnya ke itunya kalau sudah tu kan. Kali tidak memikirkan itu. Yang penting kejujuran. Tapi tidak lama setelah itu ada yang ketok pintu. Diketok pintunya oleh seseorang. Ternyata seseorang yang membawa buah delima, tapi jumlahnya 9. Ada orang yang minta antarkan, tolong antar ini ke rumah Ali. 10 diberi doang doang. Yang tadi dikasihnya 9. Dihitung di Ali, 2, 3, 4, 9. Kata Ali, ini insting imannya berkata, ada cik uang simpan ini. 10 seharusnya tak kenang deh, kalau cik balik kan 10 pasti ada 1 kamu simpan. Akhirnya ngaku dia, betul ada 1-nya. Ben 10 aja dia. Akhirnya dia 1 yang dia berikan kepada fakir miskin, dia mendapatkan 10 untuk si Fatimah. Ada simpan lagi doang tadi itu. Tapi Ali bilang pasti 10 kayaknya. Nya tidak akan berdusta Allah Ta'ala. Nabi tidak akan berbohong. Karena 1 balasnya 10. Maka kepercayaan, tingkat kepercayaan kita yang harus ditingkatkan. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak sampai tingkat kepercayaan kita ke situ. Iyo gaknya gue itunya kan. Akhirnya dek ragu, anda dapetnya ragu. Maka Rasul juga bilang dalam hadis qudsi, Allah bilang ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung sesuai dengan persangkaan hamba saya terhadap saya. Maka tingkatkan husnuzan kita kepada Allah. Insya Allah yang akan terjadi adalah sesuai dengan yang ada dalam dugaan kita, karena hadis qudsi mau mengatakan seperti itu. Masuk waktu habis. Kalau waktu masuk kita jawab dulu insyaallah. Surat azan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla illa billah. Ikhwati fillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum kita tanya jawab. Tadi kita sampai pada definisi secara bahasa, secara etimologi, bahwa zakat itu kata az-zakatu bermakna an-nama, bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Karena memang zakat itu salah satu dari cara mengembangkan harta. Dan hadis mengatakan tidak ada orang yang miskin gara-gara rajin berzakat atau rajin berinfak. Biasanya rajin berinfak miskin dan ya atau tidak pernah kita mendengarkan kata-kata seperti itu. Karena dia sedang berniaga dengan Allah, dia sedang berjual beli dengan Allah.
Kalau jual beli dengan Allah tidak pernah kita ada ruginya. Yang ada rugi itu adalah kalau kita berjual beli dengan sesama manusia. Kadang pergi jual begitu. Tidak rugi itu pergi jual begitu. Kalau sama manusia, tapi dengan Allah tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah ditipu. Maka bermakna nama. Ada makna lain, az-zakatu bermakna at-tuhru wa tathhir. Suci dan mensucikan. Maka zakka yuzakki, kan ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung man zakkaha, orang yang mensucikan. Maka zakah itu sama akar kata dengan zakat. Az-zakatu bermakna at-tuhur wa at-tathhir. Ada tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Itu artinya adalah membersihkan diri. Kenapa zakat itu dalam artian menyucikan? Karena memang nanti kita lihat pada ayat-ayat berikutnya itu, zakat itu mensucikan dua hal. Mensucikan diri muzaki dan mensucikan harta yang dimilikinya. Apa makna mensucikan diri? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu dari mereka supaya bersih dirinya dan bersih hartanya. Apa makna bersih diri? Bersih dirinya dari sifat-sifat bakhil, bersih dirinya dari sifat pelit. Diwajibkan untuk mengeluarkan. Kalau sudah terbiasa untuk mengeluarkan yang wajib, maka untuk sukarela mengeluarkan yang tidak wajib, tentu akan juga bisa menjadi lebih mudah. Jadi mensucikan dirinya dari sifat bakhil. Ada nanti mensucikan harta. Mensucikan hartanya dari yang bukan haknya. Jadi ketika ada orang yang diberikan oleh Allah harta banyak, mungkin itu adalah milik dia, tapi hanya titipan Allah dan ternyata adalah hak orang lain. Maka dalam hadis kan dikatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'ili wal mahrum. Di dalam sebahagian harta kalian, itu ada hak bagi orang-orang miskin dan bagi orang-orang yang meminta-minta. Berarti ada mustahiknya. Nah, kalau dia tidak berikan, berarti dia memakan yang bukan haknya. Tidak bisa dia bilang, dayan bekerja, hati bekerja, batin tulang, beras keringan. Itu lama-lama nyamber guling. Inilah ujian iman bagi orang-orang yang beriman. Maka berat menjadi orang beriman itu. Banyak aturan. Kok halal, kok haram. Kok tidak ada aturan itu, jangan jadi orang beriman. Ini matilah dan ya cuma isu temo di akhirat. Maka wajar kan dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman. Tapi surga bagi orang yang kafir. Tidak ada bebasnya namun. Banyak orang itu tidak ada zakat. Tapi kalau Islam, ketika dilebihkan hartanya sampai nisabnya, sampai haulnya, berarti di sebagian harta kalian ada hak orang lain. Dengan mengeluarkan zakatnya, maka bersihlah hartanya dari yang bukan haknya. Dia yang memiliki, tapi bukan untuk dia. Itu hanya sekedar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia benar-benar beriman, tidak akan ada sedikit pun merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Maka zakat bermakna at-tazkiyah wa at-tuhur wa at-tathhir. Ada az-zakatu bermakna barakah. Zakat dengan makna barakah. Zakat
diartikan barokah. Barokah itu bermakna ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah. Jadi arti dari kata berkah barokah itu adalah ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah ketaatan. Maka kira-kira hidup kita berkah atau enggak? Bertambah enggak ketaatan kita kepada Allah? Itulah rumus dalam mengukur sebuah keberkahan. Harta kita berkah atau enggak? Bertambah taat enggak kita dengan harta kita? Atau bertambah buruk, bertambah banyak maksiat? Alun banyak harta, alun sampai pergi ke mana-mana buat dosa kan? Ketika lah banyak harta, senang nak pergi ke mana-mana, berjudi segala macam. Berarti hartanya tidak berkah. Tapi dengan harta yang dia miliki ternyata bertambah kebaikannya, bertambah mudah untuk berbuat taat. Berarti itu adalah berkah. Itulah cara mengukur apa saja yang kita miliki berkah. Kita tanya, istri kita berkah atau enggak? Hitung-hitung aja, muhasabah aja masing-masing, enggak usah orang lain kita tengok. Bertambah taat enggak kita dengan oleh istri kita? Kita ini suami berkah enggak bagi istri kita? Bertambah taat enggak istri kita setelah nikah Jawa? Dulu tak kena ancak jilbab udah, pas nikah batakan berjilbab. Madu dan nengok kau ni kau panjang-panjang jilbab kan ni, pendek kenanya. Berarti tak berkah. Tapi kalau dulu tak jilbab udah, sejak nikah Jawa ndak pantas keluar seperti itu. Itu adalah aurat tutup. Marah Allah ke kita kalau ndak ditutup. Ditutup ya sudah itu. Berarti kehadiran kita berkah bagi dia. Itu ya kuncinya. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah, bertambah kebaikan, bertambah ketaatan. Jadi kata Pak Haji, kalau saja tidak kena berkah, apalagi kalau duanya. Aku kena bagi nak belakang tu. Jadi mudah sekali mengukur. Sajak pakai terang pancak takut singgah saja. Dulu asal ngawazat singgah saja. Akhirnya bau terlampau mahal 1 juta aja. Aduh mana salatnya hilang sandal buat betulnya. Tidak berkah sandal terus. Ini gara-gara itu dulu rajin singgah kan? Berkah berkurang kata ganti je lah tu. Dulu tak sambung-sambung mana-mana. Sejak mahal-mahal baju, anak sambungnya kurang je lah mahal baju, berarti tidak berkah. Inilah rumus bagi kehidupan. Dan tak usah pikirkan orang lain. Hitung diri kita sendiri, kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Berkah enggak yang kita miliki itu? Jawabannya ada pada bertambahkah ketaatan kita atau tidak bertambah. Baik, maka az-zakatu bimakna barakah. Zakat diartikan barakah karena dengan zakat bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita. Ini secara bahasa, sedangkan secara istilah syar'inya tentu yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau zakat ada ketentuan. Ada ketentuan zakat itu siapa yang berhak menerima. Kalau tidak tepat sasaran berarti salah. Ini tidak mustahik dah. Ini mendapat tidak dibolehkan. Itu semua ada ketentuannya dalam agama yang barangkali bisa kita lihat nanti pada fikih zakatnya.
Kalau kita kan tidak bicara fikih zakatnya, tapi maqasid dari ibadah zakatnya. Maka kita tidak masuk ke syaratnya, pembagian apa segala macam. Tapi itu semua insya Allah dapat kita pahami dan mungkin juga bisa kita singgung nanti pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai materi kita. Sisa waktu kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Iya. Itu zakat tanah. Ada enggak zakat tanah? Iya, ada enggak zakat kan itu? Ya, itu pertanyaan. Enggak itu pertanyaan. Sama itu pertanyaan. Ada beberapa bagian nanti dalam persoalan tanah. Nyo uang kini investasi ndak umi lah ke tanah. Kalau investasi ke emas kan keluarkan zakat setiap tahun. Tahun so kalau lah balik kalau masih sampai haul sampai nisabnya. Tapi ketika orang punya duit lalu beli tanah, dia tidak beli emas tapi dia beli tanah. Dan tanah tidak berkurang harga, tidak pernah berkurang ke tanah. Nanya tuh, ada tidak zakat tanah? Nah, ini dia. Jadi dibagi-bagi loh para ulama. Bagiannya gini, kalau ada orang yang membeli tanah, yang memangnya tujuannya adalah untuk dijual, dikapling-kapling lah tanah tadi deh. Sekapling 50 juta, hanya 1 hektar. Pada saat dia mulai mengkapling dan mengiklankan untuk dijual, berarti ini adalah perdagangan. Maka sampai 1 tahun nanti ini dihitung berapa yang sudah terjual, berapa sisanya, lalu keluarkan zakatnya. Berarti memang tujuannya untuk diperjualbelikan. Ada orang yang beli tanah hendak untuk jual, untuk pemakaian pribadi, entah untuk rumah atau membuat kebun, itu tidak ada zakatnya karena dia tidak memperjualbelikannya, tapi hanya untuk dia sendiri. Ada orang yang beli tanah untuk dia tidak juga jual, tapi satu saat terniat untuk dijual, dek probability, entah ada yang sakit atau nak umroh segala macam, wah juallah tanah kau ni, dah jual. Itu pada saat dibeli oleh orang, ketika itu juga tidak ada zakatnya. Tetapi nanti uang yang hasil penjualan ini, kalau seandainya nanti sampai 1 tahun, berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Itu menjadi zakat uang. Iya, tanah yang dijual itu memang direncanakan untuk dijual atau tidak? Berarti sama tadi loh. Berarti dimiliki tidak untuk dijual. Tapi ternyata satu saat kita jual, maka uang yang hasil penjualan itu masuk kepada zakat uang nanti. Kalau zakat uang ada haulnya. Zakat uang ada haulnya. Ada satu hal lagi, kalau dalam mazhab Maliki itu disebut dengan at-tajirul mutarabbis. Tajir mutarabbis itu tajir pedagang yang menunggu-nunggu. Dia begini, beli tanah, memang niat untuk jual, tapi belum kini lah.
tunggu naik agolo. Ala jadi tahu tu soalnya ada jual. Berarti niat awal memang untuk dia, untuk dijual. Nah nanti ketika terjual itu namanya at-tajirul mutarabbis. Dalam mazhab Maliki ketika terjual bayarkan zakatnya sekali saja pada saat memang sudah terjual. Kalau memang dari awal niatnya untuk dijual. Itu at-tajirul mutarabbis. Itu yang lebih dikuatkan oleh sebagian ulama pendapat dalam mazhab Maliki. Karena niat awal memang sudah ada untuk jual. Cuma belum sepenuhnya, hanya menunggu naik Allah. Tunggu tol jadi lo. Kini alun jual lah. Cuma niat jual sudah ada. Nah, banjirnya lah nama no kikiwo yang tadi itu. Kalau tidak ada niat jual sama sekali, tapi tiba-tiba memang ingin dijual karena ada keperluan, mungkin bobek rumah sakit, itu Malaka, macam-macam kan, jual, berarti tidak ada. Karena memang niat awal bukan untuk di Allahu a'lam. Paham? Zakat kendaraan. Kalau ada orang punya showroom, berderet mobil di showroomnya untuk jual, berarti zakat. Zakat perdagangan dan komoditi perdagangannya mobil, kendaraan. Jadi itu yang tadi enggak punya pribadi untuk dipakai pribadi. Tidak ada zakatnya. Itu beda aja pajak. Itu beda zakat dan pajak. Zakat hanya sesuatu yang bersifat produktif, yang menghasilkan. Artinya emas menghasilkan, uang akan berkembang terus. Tapi kalau sifatnya konsumtif, berarti untuk penggunaan sendiri, maka tidak ada. Nah sekarang bagaimana kalau kendaraan digunakan untuk ngojek, dapat uang, itu masuk ke zakat usaha, sama dengan ruko-ruko sewaan. Adakah zakat ruko? Kalau ruko itu untuk diperjualbelikan, ruko untuk diperjualbelikan, dan developer bahan, dan ruko 10, ada iklankan di koran, satu ruko harganya 1 miliar, saya mulai menjual, berarti zakat perdagangan. Nyontok jual kemana? 1 tahun berikutnya keluarkan zakatnya. Oh cik bau laku bau saatnya, 1 yang laku, 9 sisa, hitung, keluarkan 2,5%. Tapi kalau ruko yang untuk disewakan, berarti itu zakatul mustaghillat, zakat usaha, uang. Kalau uang berarti ada haulnya. Kalau nanti sampai 1 tahun, berarti dia mengeluarkan berapa yang harus dia keluarkan jika nisabnya sampai. Ya, ada 10 ruko, secik ruko 30 juta, kali 10, jadi 300 kan sampai nisab. 1 tahun berikutnya tinggal 200 juta, nyo 1 lah terpakai, berarti 200 juta ambil 2,5%, karena uang adalah 2,5%. Tidak banyak zakatnya. 1 juta, 2 juta mati, ya 2,5%. Berapa sisa? 97 setengah 50. Nah, kalau 2 juta 50, payah juga. Tidak banyak. Pajak berapa persen? 10%. Kini naik ke berapa? 20. Dan seluruh kena pajak. Rumah yang awak pakai, pajak juga. Kendaraan yang awak pakai, pajak juga.
Tapi zakat hanya harta yang berkembang, harta yang berputar. Jadi kendaraan yang digunakan untuk Gojek menghasilkan uang itu kendaraannya tidak ada zakatnya. Tapi hasilnya jika sampai haul dan sampai nisab berarti ada zakatnya. Itu namanya zakat al-mustaghillah. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Mana yang dominan? Yang jelas, kalau memang tidak sempurna untuk penjualan, berarti tidak dapat dihitung sebagai tijarah. Tidak sebagai tijarah. Tapi kalau nyoboli motor doang, memang untuk jual beki sekene jual, beli cek beki sekene jual. Berarti ada tujuannya penjualan, kan itu yang lebih dominan. Tapi kalau pakai jangan lah setahun pakai tidak juga jual kan pakai juga kan. Berarti tidak sempurna dalam bentuk penjualan. Maka belum disebut sebagai yang untuk tijarah. Tijarah itu harus sempurna untuk diperjualbelikan. Allah. Kapling tentu untuk dijual. Lah mulai jual. Lah mulai dijual. Saat memulai dijual berarti tijarah. Nyala mulai jual mah lawa iklankan. Maka namanya urudut tijarah. Apa arti urudut tijarah? Yang dipaparkan untuk dijual, dipajang untuk dijual. Akhirnya awak kapling-kapling tanah Tuhan. Aduh mau sekian kapling, sakapling seregogo. Nego dikit-dikitnya mau kan? Berarti kita sudah memulai dagangan kita. Cuma barang dagangannya tanah. Maka itu ada zakatnya. Umpama awak mulai menjual Ramadan berikutnya dihitung berapa yang terjual, berapa si uang yang ada di tangan kita, berapa sisa yang belum terjual, hitung semua itu. Kemudian keluarkan 2,5%. Itu baru sempurna untuk dijual itu. Itu bisa masuk dalam kategori zakatut tijarah. Zakat perniagaan, perdagangan. Alah setahun, kalau perniagaan setahun. Enggak pas mulai ke dah. Pas mulai ke baru mulai menjual mah. Tunggu dulu nanti. Ternyata 1 tahun berikutnya habis terjual. Tengok pitinan ada. Apa? Keluarkan 2,5%. Yang lata pakai jangan tong jualan. Pitinan ada. Umpama terkumpul kalau dihitung harga seluruh tanah kapling yang sudah terjual 100 juta, lata pakai 25 juta. Yang 25 tak pakai. Itu hawa itu pakai piti awak. Berarti tinggal 75. Ternyata masih ada 5 kapling yang belum laku dan akan dijual terus. Berapa harga 5 kapling ini? Gabungkan dengan yang 75 tadi. Ambil 2,5. Maka dalam perniagaan, umpama barang harian, gula, beras, minyak yang masih belum terjual, yang ada di rak-rak itu, hitung berapa harganya. Itu modal yang akan berputar. Yang tidak dihitung itu modal yang tidak berputar. Mesin di meja kasir, jendetong. Truk pickup yang untuk ngangkat barang tidak usah dihitung. Karena dia tidak berputar. Itu modal yang tidak bergerak. Modal kata pakai tahu. Rak-rak yang ada di kode itu jendetong.
Yang dihitung hanya yang berputar. Beras yang ada di rak itu, saiko situnya dulu sebagi lah dibalik doang. Berarti berputar nomor. Rak itu kan dibalik doang. Nah kan? Kecuali kalau salah satu dari barang dagangannya ada rak situ untuk dijual. Hitung. Mudah sekali dalam apanya. Menghitungnya. Nah. Dah? Kau kan hanya contoh kan. Ya. Awak buat je molek tu kan dijual 30. Tak bisa. Berapa yang akan kita jual? Kok tiba dengan beli molek tu 30. Iya, nak buat 5 boleh tadi Kok tiba dia membeli sebagi, boleh atau 35? Hitung 35. Alah, jangan apa jawab aja. Tapi kok tiba dan beli bamaga, boleh lah nya, itu apa? Kita berdagang dengan Allah. Jangan tak bisa keju-keju. Apa jawab ya? Pas mau keluarkan zakat itu mesti harga ini kan pas menjual harga lagi tidak bisa. Dah, ane kenapa bisa kan jumlahkan? Tata cara menunaikan zakat yang benar. Untuk memberikan atau membayarkan zakat itu, kalau seandainya kita tidak mampu untuk menghitung-hitung berapa zakatnya, serahkan kepada amil. Amil yang sah ditunjuk oleh secara resmi. Kalau di kita barangkali Basnas mungkin ya. Kalau dulu Rasul langsung menunjuk, ditunjuk oleh Nabi seseorang wang ke kebun sebulan tengah, hitung berapa hasil kebunnya. Ambil zakatnya buat ke Madinah. Nanti Nabi yang membagi-bagikannya ke fakir miskin. Kalau kita atau kita minta seseorang yang paham untuk menghitungnya, lalu kita yang membagikan bisa. Apakah zakat harus dibagi rata? Enggak. Umpama kalau dibagi rata, dapatlah 1.000. Mestikah seperti itu? Tidak ya dong. Ketika kita melihat ada orang yang memang sangat memerlukan uang dan uang yang diperlukannya sejumlah zakat kita, yang tidak banyak bono ke sana. Dia perlu. Wak ben kasau uang itu aja. Selesai tugas kita. Berarti kewajiban kita sudah selesai. Tapi kalau kita ingin membagi-bagi biar yang lain juga ikut merasakan nyata atau sama contoh kehidupan ini kan tidak ada uang orang dibagi entah 300.000 bisa juga. Yang jelas kita mengeluarkannya sejumlah kewajiban dari jumlah harta kita. Itu yang paling penting dan diberikan kepada orang yang memang berhak untuk menerima. Yang paling berhak tentu saja adalah al-fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Nya umpama Ibnu Sabil kok dado kan? Ibnu Sabil itu orang-orang musafir yang mampir. Kalau dulu memang orang musafir tuh ketika habis bekal mampirnya di satu masjid di satu wilayah umpama. Memang perlu dibantu. Orang musafir kini nyaman berkening membuat ATM. Abi bakal di tangan gitu, tapi di ATM
Jangan orang kini musafir dan tak berpiti. Orang banyak piti, dan kau tak musafir. Jangan kini. Maka jika tidak ada umpamanya yang asnaf itu, berarti kan bisa difokuskan pada fakir miskin. Maka untuk bagaimana cara memberikan itu segera fleksibel. Yang jelas kita mengeluarkan sejumlah kewajiban kita pada orang yang tepat yang penting. Setidaknya al-fuqara wal masakin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya kalau seandainya memang barang yang diberikan adalah barang-barang yang memang dibutuhkan, beras, minyak, tidak apa-apa pakai beras minyak. Tapi kalau contoh kain sarung, kadangnya tidak perlu kain sarung, kalau boleh pilih. Bisa dia menggunakannya sesuai dengan yang dia perlukan. Jajan kain sarung lah banyak dimakan. Kalau seandainya ada 5 orang yang bayar zakat, sarung ke 5. Entah apa. Tapi kalau umpamanya minyak, beras, kok banyak minyak, tapi tetap akan dia pakai. Tinggal ditengok saja kira-kira yang mana yang paling pas, maka yang lebih maslahat tentu itu menjadi lebih baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Zakat profesi seperti dokter, pengacara, polisi, apa lagi? Itu semua nanti masuk kepada mustaqillah, zakat usaha. Berarti dikembalikan kepada zakat uang. Nyonan dapat dari usahanya apa? Yang dapat dari profesinya apa? Uang. Berarti kembalinya kepada zakat uang. Umpama gajinya sebulan 30 juta atau 50 juta. Kene no? Godang mana? Nah, aja kalau profesi itu kan biasa. Kalau dokter, lagi satu orang di preso saya itu deh pakai tunjuk kiri, nakanya apa orang lain tu, ada pek 2,000 sang kali satu orang, lah apa saya itu, kali sebulan. Tapi apakah dibebankan dia sebagai zakat profesi dalam artian bayu zakat sekali sebulan? Berarti 2 kalinya bayu zakat setahun? Ya do perda. Tapi terus terang saya secara pribadi tidak setuju dengan adanya zakat profesi dalam artian bayu zakat wajib tiap bulan. Apa dasarnya untuk mewajibkan setiap bulan? Yang dikeluarkan juga uang. Kembalikan kepada zakat uang. Sekarang dia punya gaji sebulan 30 juta. Dapat gaji 30 juta sebulan. Mungkin tak pakai, berapa kita tak pakai? 10 juta tinggal 20 juta. Bulan kedua dapat lagi 30 juta, tambah 20 sudah 50 juta. Terpakai lagi 10 juta, tinggal 40. Bulan ketiga dapat lagi 30 juta, 40 tambah 30, 70 juta. Kalau sudah sampai nisab, berarti bulan itu dia mulai menghitung awal haul. Tengok 1 tahun berikutnya. Umpamanya yang pas nisab tadi bulan Muharram umpamanya. Muharram berikutnya berapa jumlah gajinya? Keluarkan 2,5%. Yang kadang dengan peraturan yang ada itu, umpama gaji 30 juta. Dihitung 12 bulan. 30 kali 2 bulan 360 juta. Oh,
banyak PT dalam setahun 360 juta, berarti sebulan dia mesti keluarkan ini. Dia menghitung uang yang belum ada. Apa dasar orang menghitung sampai bulan Desember? Kok matinya bulan ke-6? Atau sakit perlu uang habis gajinya tadi? Sementara kita mewajibkan itu membayar zakat. Maka zakat profesi sebenarnya kembalinya adalah kepada zakatul mustaqillah, zakat usaha. Tetap pakai haul, berapa jumlah uangnya satu tahun itu yang dikeluarkan. Andaikan dokter tadi dia sehari sebulan mungkin bisa 100 juta, tengok satu tahun berikutnya berapa uang yang ada yang dia miliki, keluarkan 2,5%. Daripada kita mewajibkan zakat setiap bulan, berarti dia bayar zakat 12 kali dalam satu tahun. Jangan-jangan kita sedang mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga salah. Ini tidaklah banyak. Kalau dihitung berapa jumlah zakat yang dikeluarkan, PNS umpamanya, kadang tidaklah ada batasan golongan, udah asal PNS bayar zakat. Makanya PNS semua ada tahu uang sekolah anak. Nah, maka ini persoalan zakat, persoalan ibadah, kita mesti ikut bagaimana Rasul mengatur persoalan ibadah. Wallahu a'lam. Tapi ini sesuatu yang diperdebatkan, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada orang yang semangat untuk mendukungnya, apalagi Basnas. Basnas sangat mendukung sekali, karena uang masuk ke Basnas. Tapi saya secara pribadi masih belum bisa menerima hujah untuk mewajibkan zakat profesi, karena yang dikeluarkan juga uang. Sama aja sawit 2 kali sebulan panen. Kalau disamakan dengan pertanian, berarti 2 kali sebulannya wajib bayar zakat. Sayangnya juga bentuknya zakat pertanian, tapi yang hitungan pengeluarannya zakat uang. 2,5 diambilnya zakat pertanian, itu saja tidak konsisten. Kalau mau disebut zakat pertanian, keluarkan sesuai dengan aturan zakat pertanian, 5% atau 10%. Tapi tidak cukup syarat pertanian di situ. Zakat pertanian pertama makanan, yang kedua tahan lama. Maka la zakata fil khudrawat, tidak ada zakat pada sayur mayur. Ada zakat bayam. Ada pagi panen, sore layu. Tapi kalau ada orang punya bayam 5 hektar, sekali panen bawa bintir, wajib bayar zakat. Nabi bilang la zakata fil khudrawat, tidak ada zakat pada sayur mayur. Maka kembalikan kepada zakat uang. Berapa uang yang dia dapatkan, nanti panen lagi, tambahkan dengan yang sebelumnya, berapa yang ada, sampai 1 tahun, keluarkan zakat. Itu yang lebih saya yakini. Tapi kalau ada orang yang meyakini hal yang berbeda, itu tidak ada masalah, karena memang ada didukung oleh kelompok yang lain. Apalagi dalam kajian-kajian fikih kontemporer ini sangat berkembang ini ya, dalam pandangan maqasidus syariah umpamanya. Masa orang petani yang menghasilkan 650 kilo beras wajib bayar zakat, sementara yang ini ratusan juta yang dia dapat, tidak sama. Kenapa yang 650 atau 700 kilo diwajib bayar zakat? Padi umpama, ada yang kuawa nanam padi, dapat dia 1000 kilo umpama. 1000 kilo. Bayarkan zakat. Kalau anggap 10%, tinggi 900 kilo. Kio-kio 900 kilo, kok dalam setahun cukup tidak adanya sekeluarga. 900 kilo, habis setahun. Tidak habis dah kan? Atau tidak wajib zakat.
Karena yang dia miliki itu sesuatu yang berlebih dari kebutuhannya, maka wajib bayar zakat. Kadang padi 2 kali setahun panen. Aduh tahun apa istilah untuk padi itu? Copek panen sekali itu mah. Cik agak lama kan cik. Jadi setahun 2 kali. Seandainya panen berikutnya dapat lo dek 70 kilo, abi dah. Nah, berarti dia memiliki sesuatu yang berlebih dari kebutuhan. Dan tidak bisa dihitung-hitung dengan uang 700 kilo beras. Kalau diuangkan berapa rupiah tuh? Atau anggap 1000 kilo. Kalau diuangkan sekilo berapa harganya? Berapa sekilo? 50.000 kali 1000 kilo mulai juta. Kalau mulai juta cukup setahun? Jangan setahun, sebulan tidak cukup ya? Maka tidak bisa itu hitungannya dipindahkan. Kan uangnya segini, uangnya segini. Uang tidak ada cukup ya. Tapi kalau beras yang 1000 kilo tadi itu pasti cukup. Anggaplah umpamanya seumah 10 orang. Jarang orang kini yang seumah 10 orang, kini 10 orang. Cukup deknya 1000 kilo setahun. 10 orang makan habis dah. Tak kena habis dah 3 kali dah tambah tak kena habis dulu. Maka wajib bayar zakat karena dianggap berlebih. Kan ayatnya kan itu yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya apa yang wajib dizakatkan itu ya Rasulullah? Qulil afwa, yang berlebih. Maka tidak bisa semata-mata diukur dengan uang banyak yang didapat oleh dokter. Kalau uang serahkan kepada zakat uang. Ada ketentuan-ketentuan zakat uangnya. Setahun keluarkan 2,5%. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asyar hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira kita cukupkan sampai di sini. Nampaknya bab zakat ini lebih lebih menarik daripada bab yang lain. Alhamdulillah, itu menandakan bahwa tingkat kesejahteraan manusia hari ini sudah di atas rata-rata, karena sudah mulai banyak mempertanyakan soal zakat. Itu kita harus mensyukurinya. Terima kasih, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan dimudahkan pula untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.